Assalamualaikum, Pemirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah penuh inspirasi tentang perjalanan Michael menemukan kebenaran iman. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Michael Patterson, seorang pria parubaya dengan kehidupan mapan, menjalani hari-harinya sebagai pemimpin jemaat gereja ortodoks di kota kecil Virginia, di mana ia dikenal karena pengabdian dan pengaruhnya dalam komunitas. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan doa panjang di ruang kecil rumahnya, membaca Alkitab dengan hati penuh syukur atas segala nikmat yang ia miliki. Bersama istrinya, Anna, dan dua anak mereka, Michael menjalankan kehidupan yang tampaknya sempurna, penuh dengan nilai-nilai tradisional Kristen. Ia menghabiskan waktu di gereja, memimpin ibadah, mengunjungi jemaat yang membutuhkan, dan berbagi khotbah yang membangkitkan semangat untuk tetap taat pada Tuhan. Meski hidupnya tanpa ideal, Michael sering merasakan kekosongan yang ia tidak bisa jelaskan, seperti ada sesuatu yang hilang dalam jiwanya. Saat malam tiba dan kota mulai sunyi, ia sering termenung di ruang tamu, merenungkan tentang iman dan tujuan hidupnya yang terasa terjebak dalam rutinitas. Suatu hari, setelah menyelesaikan pelayanan di gereja, Michael berbincang dengan seorang jemaat yang berbagi pengalaman tentang pencarian spiritual di luar doktrin Kristen. Kisah itu membuat Michael bertanya-tanya, apakah ada jalan lain yang bisa memberinya kedamaian dan jawaban atas kegelisahannya selama ini? Anna, yang sangat setia pada tradisi gereja, mulai menyadari perubahan pada suaminya, tetapi ia memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Hari-hari berlalu, tetapi benih keraguan itu mulai tumbuh dalam hati Michael, membuatnya memandang setiap aktivitas keagamaan dengan pertanyaan yang semakin mendalam. Ketika Michael memimpin khotbah pada suatu minggu pagi, ia merasa bahwa kata-kata yang ia sampaikan tentang keselamatan dan iman tidak lagi memiliki daya yang sama dalam hatinya. Ia mulai mempertanyakan konsep-konsep inti yang selama ini ia yakini, terutama saat ia membaca tentang perbedaan penafsiran di antara denominasi Kristen. Dalam diskusi pribadi dengan beberapa jemaatnya, Michael mendapati bahwa ia tidak sendiri dalam merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan spiritual mereka. Namun, ia takut mengungkapkan perasaannya kepada jemaat secara terbuka karena khawatir dianggap kehilangan keimanan atau bahkan dianggap murtad. Malam-malamnya kini dihabiskan dengan membaca buku-buku tentang sejarah agama, mencoba menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya ia cari. Dalam salah satu bacaan, ia menemukan cerita tentang Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang mencari perlindungan dalam gua demi mempertahankan iman mereka. Kisah itu membuatnya tersentuh. Tetapi ia merasa bingung karena tidak mengenali cerita itu dari Alkitab yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Michael mulai membuka pikirannya pada kemungkinan bahwa kebenaran tidak hanya terbatas pada apa yang telah diajarkan kepadanya selama ini. Perubahan ini tidak hanya membuatnya bergelut dengan keyakinannya, tetapi juga mulai menciptakan jarak emosional dengan Anna, yang merasa Michael semakin menjauh dari gereja. Namun, Michael merasa bahwa ia harus melanjutkan pencariannya, meski itu berarti menantang seluruh keyakinan yang telah ia jalani sepanjang hidupnya. Suatu sore, gereja kecil di kota itu menerima kunjungan pendeta Alexei, seorang pemimpin ortodoks dari Rusia yang dikenal karena khotbahnya yang mendalam dan penuh inspirasi. Alexei menceritakan perjalanannya ke Dagestan, di mana ia menemukan komunitas muslim yang hidup di gua-gua dengan sederhana tetapi penuh kedamaian dan keimanan. Kisah itu membuat jemaat terpesona, termasuk Michael, yang merasa ada sesuatu yang unik dalam cara hidup mereka yang ia dengar dari penuturan Alexei. Pendeta Alexei berbicara tentang bagaimana mereka mengutamakan doa, ketulusan, dan kesederhanaan dalam segala aspek kehidupan mereka. Michael terpaku pada cerita tentang bagaimana umat muslim itu tetap teguh dalam iman mereka meski hidup dalam kondisi sulit dan terasing. Setelah kebaktian selesai, Michael menghampiri Alexei untuk berbicara lebih dalam tentang pengalaman yang ia ceritakan tadi. Dalam percakapan pribadi mereka, Alexei menambahkan bahwa komunitas itu mengingatkannya pada kisah Ashabul Kahfi, tetapi versi yang ia baca berasal dari Al-Quran. Michael semakin penasaran, dan ia meminta Alexei merekomendasikan buku atau referensi yang bisa membantunya memahami lebih jauh tentang Islam. Alexei, meskipun seorang pendeta, mengakui bahwa ada banyak hal yang ia kagumi dari umat muslim, terutama dalam hal kedisiplinan mereka terhadap ibadah. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi Michael, karena ia kini memiliki dorongan baru untuk memahami agama-agama lain, terutama Islam, yang telah menggugah hatinya. Michael mulai membuka ruang diskusi di gereja setelah ibadah mingguan, mengundang jemaat untuk berbicara tentang keraguan, iman, dan pencarian spiritual. Pada pertemuan pertama, ia membagikan perasaannya tentang bagaimana iman seringkali terasa seperti rutinitas daripada pengalaman yang benar-benar mendalam. Beberapa jemaat, seperti Sarah, seorang ibu muda, menyatakan bahwa mereka sering merasakan hal serupa tetapi tidak berani mengungkapkan.
Michael menenangkan mereka, mengatakan bahwa pencarian kebenaran tidak seharusnya ditakuti, melainkan dianggap sebagai bagian dari perjalanan iman. Diskusi itu menjadi lebih intens ketika Michael menyebutkan bahwa ia terinspirasi oleh kisah umat lain yang hidup dengan kesederhanaan tetapi penuh keyakinan. Beberapa jemaat merasa tertantang, sementara yang lain mulai merasa bahwa pandangan Michael membuka peluang untuk memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Anna, yang hadir dalam diskusi itu, merasa khawatir dengan arah pembicaraan, tetapi ia memilih untuk tidak menentang secara langsung di depan umum. Ketika diskusi berakhir, beberapa jemaat mendekati Michael secara pribadi untuk berterima kasih atas keberaniannya membahas topik yang selama ini dianggap tabu. Malam itu, Michael menyadari bahwa meski ia telah memicu kontroversi, ia juga menanam benih pencarian kebenaran di hati banyak orang. Setelah beberapa malam renung, Michael memutuskan untuk mempelajari agama-agama lain dengan harapan menemukan jawaban atas kegelisahan hatinya. Ia memulai dengan membaca tentang Yudaisme, agama yang memiliki akar sejarah yang sama dengan Kristen, untuk memahami aspek spiritual dan hukumnya. Dalam buku-buku yang ia baca, ia menemukan nilai-nilai ketundukan kepada Tuhan yang menarik, tetapi ia merasa bahwa fokus pada hukum seringkali mengaburkan inti spiritualnya. Ia menghadiri seminar tentang Yudaisme di kota tetangga, di mana ia bertemu dengan seorang rabi yang berbicara tentang keindahan doa dan meditasi dalam tradisi mereka. Meskipun terkesan dengan kedalaman sejarah Yudaisme, Michael merasa ada sesuatu yang tetap tidak terjawab dalam hatinya. Ia kemudian membaca teks-teks tentang agama Bahai, yang mengajarkan kesatuan agama, tetapi ia merasa pendekatan ini terlalu universal tanpa kejelasan doktrin. Setiap malam, ia mencatat apa yang ia pelajari, mencoba mencari benang merah antara pengalaman spiritual dan keterhubungan manusia dengan Tuhan. Namun, semakin ia belajar, semakin ia menyadari bahwa ia belum menemukan sesuatu yang benar-benar membimbingnya menuju kedamaian yang ia cari. Meskipun begitu, perjalanan ini memperluas pemahamannya tentang bagaimana orang-orang di seluruh dunia mencari makna dalam kehidupan mereka. Ia merasa bahwa langkah ini adalah awal yang baik, meski ia tahu masih banyak yang harus ia pelajari dan temukan. Di rumah, perubahan Michael mulai menimbulkan ketegangan, terutama dengan Anna, yang merasa bahwa pencariannya adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai keluarga mereka. Anna mencoba membujuk Michael untuk kembali fokus pada gereja dan meninggalkan pencariannya yang ia anggap sebagai hal yang tidak perlu. Michael mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin memperdalam pemahaman imannya, tetapi Anna melihatnya sebagai tanda keraguan yang berbahaya. Perdebatan mereka seringkali berlangsung larut malam, membuat suasana rumah menjadi tegang dan memengaruhi anak-anak mereka. Di tengah konflik itu, Michael tetap berusaha untuk tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, meskipun hatinya terus bergulat dengan pertanyaan besar. Anna, yang tumbuh dalam keluarga Kristen yang taat, merasa bahwa suaminya telah meninggalkan prinsip-prinsip yang selama ini mereka pegang bersama. Suatu malam, Anna dengan air mata meminta Michael untuk berhenti membaca buku-buku agama lain dan kembali pada rutinitas gereja mereka. Meskipun hatinya berat, Michael mengatakan bahwa ia tidak bisa berhenti karena merasa bahwa Tuhan sedang memanggilnya untuk mencari kebenaran. Pertengkaran itu membuat hubungan mereka semakin renggang, tetapi Michael berdoa agar waktu akan membawa pemahaman bagi Anna. Dalam keheningan malam, Michael mulai merasa bahwa pencariannya tidak hanya menguji imannya, tetapi juga kekuatannya untuk menjaga keluarganya tetap utuh. Dalam upayanya untuk memahami berbagai tradisi spiritual, Michael mulai membaca tentang filosofi Timur, termasuk Hindu dan Buddha. Ia terpesona dengan ajaran tentang ketenangan batin, meditasi, dan penolakan terhadap materialisme yang ditemukan dalam teks-teks suci mereka. Buku-buku seperti Bhagavad Gita dan Dhammapada menawarkan wawasan baru tentang pentingnya hubungan antara manusia dan alam semesta. Michael mencoba beberapa teknik meditasi yang diajarkan dalam tradisi Timur, tetapi ia merasa bahwa praktik ini lebih bersifat introspektif daripada transenden. Ia juga menghadiri kelas yoga di pusat komunitas setempat untuk memahami bagaimana filosofi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski ia menghargai ajaran tentang kedamaian dan non-kekerasan, Michael merasa bahwa fokus pada diri sendiri tidak memberikan jawaban tentang hubungan dengan Tuhan. Dalam salah satu bukunya, ia menemukan ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan adalah energi universal, tetapi ini tidak sesuai dengan keyakinannya tentang Tuhan yang personal. Ketertarikannya pada Timur membantunya melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda, tetapi ia tetap merasa ada kekosongan yang tidak terisi. Dalam doanya, ia meminta petunjuk lebih lanjut, berharap agar pencariannya tidak sia-sia dan membawanya lebih dekat kepada kebenaran. Michael menyadari bahwa meskipun filosofi Timur menawarkan banyak pelajaran berharga, ia belum menemukan apa yang benar-benar memuaskan kerinduan spiritualnya. Michael menghadiri seminar antaragama di universitas terdekat, di mana pembicara dari berbagai keyakinan berbagi pandangan mereka tentang kedamaian dan spiritualitas. Di antara para pembicara, Ahmed Hasan, seorang profesor Muslim asal Mesir,
menyampaikan pidato yang penuh hikmah tentang Islam sebagai agama yang membawa ketenangan batin. Ahmed berbicara dengan tenang, menjelaskan konsep tauhid, yaitu keesaan Tuhan, yang menjadi inti dari keimanan seorang Muslim. Michael mendengarkan dengan saksama, merasa bahwa cara Ahmed menyampaikan Islam berbeda dari stereotip yang selama ini ia dengar. Setelah sesi selesai, Michael mendekati Ahmed untuk berbicara lebih lanjut tentang keyakinannya dan mencari tahu lebih dalam tentang prinsip-prinsip Islam. Ahmed dengan ramah menyambut pertanyaan Michael, menjelaskan bahwa Islam tidak hanya sebuah agama, tetapi juga cara hidup yang menyeluruh. Dalam percakapan mereka, Ahmed menekankan pentingnya hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara, sesuatu yang membuat Michael merenung panjang. Ahmed juga mengundang Michael untuk membaca Al-Quran sebagai bagian dari eksplorasinya, memberitahu bahwa kitab itu penuh dengan pelajaran moral yang relevan sepanjang zaman. Michael merasa terkesan dengan cara Ahmed mendekati agama tanpa tekanan, hanya menawarkan informasi dengan penuh kedamaian. Pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam di hati Michael, yang merasa bahwa ia baru saja membuka pintu menuju dunia baru yang menarik dan penuh misteri. Dalam percakapan berikutnya, Ahmed menceritakan kisah Ashabul Kahfi dari Al-Quran, menjelaskan bagaimana sekelompok pemuda mempertahankan iman mereka meski menghadapi ancaman besar. Michael mendengar dengan penuh perhatian, membandingkan cerita itu dengan fragmen yang pernah ia temui dalam tradisi Kristen, tetapi kini dengan detail yang lebih hidup dan inspiratif. Ahmed menggambarkan bagaimana pemuda-pemuda itu berdoa kepada Tuhan agar diberi perlindungan, lalu tidur di dalam gua selama bertahun-tahun hingga akhirnya bangkit kembali. Michael merasa tersentuh oleh elemen pengorbanan dan keberanian dalam cerita itu, yang menurutnya memiliki daya tarik universal. Ahmed menekankan bahwa kisah itu adalah pengingat bahwa iman sejati memerlukan keteguhan hati, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan kenyamanan duniawi. Michael mulai menyadari bahwa kisah Ashabul Kahfi seolah mencerminkan perjalanan spiritualnya sendiri, yang membutuhkan pengorbanan besar untuk mencari kebenaran. Ahmed juga menjelaskan tentang nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran, seperti pentingnya doa, kesabaran, dan tawakal, yang semuanya tercermin dalam kisah itu. Saat mendengar cerita itu, Michael merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah Tuhan sedang berbicara langsung ke dalam hatinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah pencarian spiritualnya selama ini sebenarnya sedang membawanya menuju Islam. Kisah itu menjadi titik awal bagi Michael untuk lebih serius mendalami ajaran Islam dan menggali apa yang mungkin menjadi jawaban atas kerinduan spiritualnya. Ketika Michael berbagi ketertarikannya pada Islam dengan beberapa jemaat gereja, respons mereka beragam, mulai dari kekhawatiran hingga kemarahan. Robert, seorang jemaat senior, secara langsung menegur Michael, menuduhnya mengkhianati iman dan merusak kepercayaan komunitas. Sebagian jemaat yang sebelumnya mendukung diskusi terbuka kini mulai menjauhi Michael, merasa bahwa ia telah melewati batas. Anna, yang sudah lama merasa terganggu oleh pencarian Michael, kini merasa lebih terisolasi di tengah tekanan dari komunitas gereja mereka. Michael merasa terasing, seolah ia tidak lagi memiliki tempat di komunitas yang selama ini ia pimpin dengan penuh dedikasi. Ia mulai meragukan apakah pencarian spiritualnya layak mengorbankan hubungan dengan jemaat, keluarga, dan perannya sebagai pemimpin gereja. Dalam kesendiriannya, ia kembali membaca Al-Quran seperti yang disarankan Ahmed, berharap menemukan kekuatan dan petunjuk di tengah krisis ini. Setiap malam, ia berdoa dengan hati yang penuh kegelisahan, memohon kepada Tuhan untuk memberinya kedamaian dan arah yang benar. Kritik dan pengucilan dari jemaat membuatnya sadar bahwa pencarian kebenaran seringkali membutuhkan keberanian untuk menghadapi tantangan. Meski merasa tertekan, Michael memutuskan untuk terus melangkah, yakin bahwa Tuhan sedang membimbingnya melalui jalan yang tidak biasa ini. Setelah berbicara dengan Ahmed dan mendengar tentang kisah Ashabul Kahfi, Michael merasa terdorong untuk mengunjungi Alexei, seorang sahabat lama yang tinggal di Rusia. Alexei adalah seorang pendeta ortodoks yang memiliki wawasan mendalam tentang spiritualitas dan kehidupan komunitas agama di wilayah Dagestan. Michael mempersiapkan perjalanannya dengan hati yang penuh harapan, percaya bahwa pengalaman ini akan memberinya wawasan lebih dalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Saat tiba di Moskow, Alexei menyambutnya dengan hangat dan mengundangnya untuk berbicara tentang tujuan kedatangannya. Michael menjelaskan tentang pencarian spiritualnya, termasuk ketertarikannya pada Islam, yang mengejutkan tetapi juga memikat Alexei. Alexei menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Dagestan, sebuah wilayah di Kaukasus yang dikenal dengan komunitas Muslim yang hidup sederhana. Mereka menaiki kereta menuju Dagestan, melalui pemandangan pegunungan yang membuat Michael merasa seolah mendekati sesuatu yang sakral. Dalam perjalanan itu, Alexei berbagi cerita tentang umat Muslim di Dagestan yang hidup dengan penuh iman, mengingatkannya pada kisah Ashabul Kahfi. Michael merasa semakin yakin bahwa ia sedang mengikuti jejak yang benar, meski jalannya terasa sulit dan penuh pertanyaan. Setibanya di Dagestan,
Michael terpesona oleh keindahan alamnya yang seolah membawa kedamaian yang sulit ia temukan di tempat lain. Bersama Alexei, Michael mengunjungi sebuah desa kecil di kaki pegunungan, di mana komunitas Muslim yang dikenal taat tinggal dengan cara yang sederhana. Di sana, ia bertemu dengan Imam Yusuf, seorang ulama yang dihormati karena ketulusannya dan pengetahuan mendalam tentang Islam. Imam Yusuf mengundang mereka untuk melihat gua-gua tempat beberapa orang Muslim beribadah dan mencari kedamaian jauh dari hiruk-pikuk dunia. Michael terpesona oleh suasana gua-gua itu, yang terasa damai dan penuh spiritualitas, seolah menjadi tempat di mana doa-doa melintasi batas duniawi. Di dalam salah satu gua, ia melihat tulisan-tulisan kaligrafi Arab yang memuat ayat-ayat Al-Quran, termasuk surah Al-Kahfi, yang terasa sangat relevan dengan pencariannya. Imam Yusuf bercerita tentang bagaimana beberapa anggota komunitas mereka memilih hidup di gua-gua ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Michael terkesan oleh ketulusan iman mereka, yang mencerminkan pengorbanan besar demi menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Ia mulai memahami bahwa iman bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang hidup dalam ketaatan penuh, bahkan di tengah kesederhanaan. Komunitas itu menyambut Michael dengan keramahan yang membuatnya merasa diterima, meski ia belum memahami sepenuhnya keyakinan mereka. Malam itu, Michael merasa seperti telah menemukan seberkas cahaya yang menerangi jalannya menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam. Setelah menghabiskan hari-hari bersama komunitas Muslim, Michael memutuskan untuk menghabiskan malam di salah satu gua, mencari ketenangan untuk merenungkan perjalanan spiritualnya. Di bawah sinar rembulan yang redup, ia membuka Al-Quran yang diberikan Ahmed dan mulai membaca surah Al-Kahfi untuk pertama kalinya. Saat membaca ayat-ayat tentang pemuda-pemuda yang berlindung di dalam gua dengan penuh keimanan, air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa seolah kisah itu berbicara langsung kepadanya, mencerminkan perjuangannya untuk mempertahankan kebenaran meskipun menghadapi tantangan besar. Michael berdoa dengan hati yang terbuka, meminta bimbingan Tuhan untuk menunjukkan kebenaran dan memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam keheningan malam itu, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah Tuhan benar-benar hadir di dekatnya. Ia mulai menyadari bahwa pencarian ini bukan sekadar intelektual, tetapi juga melibatkan perubahan hati dan jiwa. Michael merenungkan betapa Islam menawarkan jalan hidup yang mencakup semua aspek, mulai dari hubungan dengan Tuhan hingga hubungan dengan sesama manusia. Ia memutuskan untuk melanjutkan pencariannya, yakin bahwa Tuhan sedang menuntunnya melalui pengalaman ini. Malam itu menjadi momen transformatif bagi Michael, yang merasa semakin dekat dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritualnya. Ketika Michael kembali ke Amerika, ia langsung dihadapkan dengan tantangan dari jemaat gerejanya yang marah karena ketertarikannya pada Islam. Sebagian besar jemaat merasa bahwa Michael telah mengkhianati komunitas dan nilai-nilai yang selama ini ia ajarkan. Dewan gereja mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi ini, meminta Michael untuk menjelaskan tindakannya. Michael mencoba menjelaskan bahwa pencariannya adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin spiritual yang ingin memahami kebenaran. Namun, penjelasan itu tidak diterima dengan baik, dan beberapa anggota dewan bahkan mengancam untuk memecatnya dari posisinya sebagai pendeta. Istrinya, Anna, semakin tertekan oleh situasi ini, merasa bahwa keputusan Michael telah menghancurkan kehidupan mereka. Michael merasa terhimpit oleh tekanan dari semua sisi, tetapi ia tahu bahwa meninggalkan pencarian ini berarti mengabaikan suara hatinya. Ia mulai merenungkan kembali kisah Ashabul Kahfi, yang menghadapi ujian besar tetapi tetap teguh dalam iman mereka. Dalam doa-doanya, Michael memohon kekuatan kepada Tuhan untuk menghadapi tantangan ini dan menemukan jalan yang benar. Meski merasa tertekan, ia memutuskan untuk tidak menyerah, yakin bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran yang sejati. Di tengah tekanan yang berat, Michael mulai melihat bahwa tidak semua jemaatnya menentang pencariannya, karena beberapa justru diam-diam terinspirasi oleh keberanian dan ketulusannya. Sebagian jemaat mendekatinya secara pribadi, menyatakan rasa kagum atas kesediaannya untuk bertanya dan menggali kebenaran. Mereka mengungkapkan bahwa pencarian Michael telah membangkitkan rasa ingin tahu mereka sendiri terhadap Alkitab, bahkan terhadap agama lain seperti Islam. Beberapa orang mulai membaca Al-Quran bersama dengan Alkitab untuk memahami pandangan yang lebih luas tentang Tuhan dan kemanusiaan. Michael terharu oleh dukungan ini, yang memberinya kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya meskipun menghadapi tantangan besar. Jemaat-jemaat yang mendukungnya bahkan mengajukan usul untuk mengadakan kelompok diskusi, di mana mereka bisa berbicara tentang hubungan antara iman dan pencarian kebenaran. Dalam kelompok-kelompok ini, mereka berbicara dengan penuh rasa ingin tahu dan hormat, membahas tema-tema universal seperti cinta, pengorbanan, dan keteguhan iman. Michael melihat bahwa diskusi ini tidak hanya memperkaya pemahaman mereka tentang agama, tetapi juga mempererat hubungan di antara mereka sebagai komunitas. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa mencari kebenaran tidak harus memisahkan manusia,
tetapi justru bisa menjadi jalan untuk menyatukan mereka. Dukungan yang tak terduga ini menjadi tanda baginya bahwa Tuhan masih bekerja melalui segala ujian yang ia hadapi. Setelah berbulan-bulan mempertimbangkan, Michael akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota lain bersama keluarganya, meninggalkan komunitas yang pernah ia layani. Keputusan ini terinspirasi oleh kisah Ashabul Kahfi, yang rela meninggalkan kenyamanan demi menjaga iman mereka kepada Tuhan. Michael menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang melindungi keluarganya dari tekanan yang mereka hadapi. Istrinya, Anna, meskipun awalnya ragu, akhirnya mendukung keputusan Michael, karena ia mulai melihat ketulusan dan keyakinan di mata suaminya. Mereka memulai perjalanan dengan perasaan campur aduk, meninggalkan rumah mereka yang telah menjadi bagian dari kenangan indah selama bertahun-tahun. Kota yang mereka tuju adalah sebuah tempat kecil yang tenang, di mana mereka berharap bisa memulai hidup baru dengan lebih damai. Dalam perjalanan ini, Michael terus merenungkan kisah Ashabul Kahfi, merasa bahwa perjuangan mereka memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Setibanya di kota baru, mereka menyewa sebuah rumah kecil yang sederhana tetapi nyaman, yang segera menjadi tempat perlindungan mereka. Michael berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menggunakan kesempatan ini untuk memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Keputusan untuk berpindah tempat ini terasa seperti sebuah pengorbanan besar, tetapi juga membawa harapan baru dalam hidup mereka. Di kota barunya, Michael mulai menjalani rutinitas doa dan meditasi yang lebih intens, mencari kedamaian di tengah kesederhanaan hidup mereka. Ia menemukan bahwa doa-doanya menjadi lebih tulus dan mendalam, seperti sebuah percakapan langsung dengan Tuhan. Dalam keheningan malam, ia sering membaca Alkitab dan Al-Quran secara bersamaan, mencari titik-titik kesamaan yang mendekatkannya pada kebenaran. Michael merasa bahwa hidup di kota kecil ini memberinya ruang untuk merenungkan perjalanan spiritualnya tanpa gangguan dari tuntutan duniawi. Ia mulai merasakan kesembuhan rohani, seolah beban berat yang ia pikul selama ini perlahan terangkat dari hatinya. Hubungannya dengan Anna juga mulai membaik, karena ia menjadi lebih sabar dan penuh kasih dalam menghadapi dinamika keluarga mereka. Michael merasa bahwa Tuhan sedang membimbingnya ke jalan yang lebih terang, meskipun ia belum sepenuhnya memahami akhir dari perjalanan ini. Setiap hari terasa seperti langkah kecil menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Ia mulai menghargai setiap momen sederhana dalam hidupnya, seperti waktu bersama keluarga dan doa-doa bersama yang mempererat hubungan mereka. Kesembuhan rohani ini menjadi tanda bahwa pengorbanannya tidak sia-sia, tetapi justru membawa berkah yang tak terduga. Dalam waktu singkat, Michael mendapatkan undangan untuk berbicara di sebuah gereja lokal, yang tertarik dengan pendekatan spiritualnya yang unik. Ia menerima undangan itu dengan penuh rasa syukur, melihatnya sebagai kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pemahamannya tentang iman. Dalam khotbahnya, Michael berbicara tentang pentingnya hubungan yang tulus dengan Tuhan, menggunakan kisah Ashabul Kahfi sebagai contoh keteguhan iman. Ia menjelaskan bagaimana kisah tersebut mengajarkan kita untuk berani mengambil risiko demi menjaga kebenaran, meskipun harus menghadapi kesulitan besar. Jemaat gereja terpesona oleh cara Michael menghubungkan cerita-cerita dari Alkitab dan Al-Quran, menciptakan jembatan antara dua tradisi iman. Ia menekankan bahwa dialog antar agama tidak harus menjadi ancaman, tetapi bisa menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang Tuhan. Pengajaran ini mendapatkan sambutan hangat, bahkan dari mereka yang awalnya skeptis terhadap pandangan Michael. Beberapa jemaat mulai mendekatinya setelah kebaktian, mengungkapkan rasa terinspirasi oleh pesan-pesannya yang penuh kedamaian. Michael merasa bahwa Tuhan sedang bekerja melalui dirinya, menggunakan pengalaman hidupnya untuk membawa perubahan positif dalam komunitas. Pengajaran baru ini tidak hanya memperkuat imannya sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi dialog yang lebih luas dan mendalam di antara umat beragama. Michael menyelenggarakan pertemuan dialog antaragama yang mempertemukan jemaat gereja dengan komunitas muslim setempat, bertujuan untuk membangun pemahaman dan saling menghormati. Ahmed, profesor muslim yang menjadi inspirasi Michael, setuju untuk berbicara dalam acara ini, membawa pesan kedamaian dan persaudaraan. Dalam suasana yang hangat, Michael membuka pertemuan dengan mengingatkan semua orang bahwa mencari kebenaran adalah perjalanan yang membutuhkan hati terbuka. Jemaat gereja mendengarkan dengan saksama saat Ahmed berbicara tentang prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghambaan kepada Tuhan. Sebagai tanggapan, beberapa jemaat berbagi pengalaman spiritual mereka, menciptakan suasana dialog yang jujur dan penuh rasa hormat. Michael merasa bahwa Tuhan sedang bekerja melalui pertemuan ini, mencairkan dinding-dinding pemisah yang selama ini memisahkan kedua komunitas. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika seorang anggota gereja berbicara tentang bagaimana doa muslim mengingatkannya pada ketulusan dalam doa Kristen. Ahmed mengutip kisah Ashabul Kahfi untuk menunjukkan bahwa keimanan yang teguh selalu dihargai oleh Tuhan, tidak peduli di mana kita berada. Hubungan antar komunitas mulai membaik,
karena mereka menemukan banyak nilai-nilai bersama yang dapat dijadikan dasar untuk saling memahami. Pertemuan ini menjadi awal dari jalinan persaudaraan yang baru, dengan harapan bahwa dialog seperti ini akan terus berlanjut di masa depan. Dalam keheningan malam, Michael merenungkan hasil dari dialog yang baru saja diadakan, merasa bahwa pencariannya semakin mendekati tujuan. Ia membuka Al-Quran yang diberikan Ahmed dan mulai membaca surah An-Nisa, terutama ayat 97-100, yang berbicara tentang pentingnya hijrah demi keimanan. Ayat-ayat ini menyentuh hatinya dengan mendalam, karena ia merasa bahwa hijrah yang telah ia lakukan mencerminkan pesan ini secara nyata. Michael teringat bagaimana ia meninggalkan gereja lamanya dan komunitas yang ia cintai, semua demi menemukan kebenaran yang sejati. Ia mulai memahami bahwa Islam tidak hanya tentang ritual, tetapi juga tentang keberanian untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hatinya, ia mulai merasakan panggilan yang semakin kuat untuk menerima Islam sebagai jalan hidupnya. Michael berbicara dengan Ahmed tentang apa yang ia rasakan, dan Ahmed dengan penuh kebijaksanaan menjelaskan arti syahadat sebagai pintu menuju hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Malam itu, Michael berdoa dengan cara yang berbeda, memohon petunjuk kepada Tuhan dengan keikhlasan yang mendalam. Cahaya pemahaman mulai menerangi hatinya, memberikan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Michael menyadari bahwa Islam adalah jawaban yang selama ini ia cari, dan ia bersiap untuk mengambil langkah besar berikutnya. Di sebuah ruangan kecil yang penuh kehangatan, Michael duduk bersama Ahmed dan beberapa jemaat gereja yang hadir untuk mendukungnya. Dengan suara yang bergetar karena haru, Michael mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan keimanannya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Air mata mengalir di wajahnya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang meluap-luap setelah menemukan kebenaran. Jemaat gereja yang hadir ikut terharu, karena mereka merasa menyaksikan momen yang sangat sakral dalam kehidupan Michael. Salah satu jemaat, yang sebelumnya ragu, merasa terinspirasi oleh keberanian Michael dan mengajukan pertanyaan tentang Islam kepada Ahmed. Ahmed menjawab dengan sabar, menjelaskan bahwa Islam adalah jalan hidup yang membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan melalui ketaatan dan kedamaian. Beberapa jemaat akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Michael, mengucapkan syahadat dan menerima Islam sebagai agama mereka. Suasana di ruangan itu berubah menjadi momen perayaan spiritual, dengan doa-doa dan pelukan hangat di antara semua yang hadir. Michael merasa bahwa langkah ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh berkah, meskipun ia tahu akan ada tantangan yang harus dihadapi. Ia berterima kasih kepada Ahmed dan semua yang mendukungnya, merasa bahwa ia kini menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar dan penuh kasih. Setelah bersyahadat, Michael kembali ke gereja dan dengan rendah hati berbicara kepada jemaatnya tentang perjalanannya menuju Islam. Jemaat gereja yang tersisa tidak marah, tetapi justru penasaran dan meminta Michael untuk berbagi lebih banyak tentang apa yang telah ia pelajari. Michael mulai mengadakan kelas pengajaran di gereja, menjelaskan ajaran tauhid yang ia pelajari dari Islam. Perlahan, jemaat gereja mulai memahami konsep tauhid dan menemukan kedamaian dalam ajaran ini. Beberapa dari mereka bahkan mulai mempraktikkan doa-doa sederhana, seperti membaca surah Al-Fatihah, sebagai bagian dari refleksi spiritual mereka. Gereja yang sebelumnya menjadi tempat perbedaan pandangan kini berubah menjadi pusat dialog yang penuh keterbukaan. Michael memastikan bahwa semua diskusi dilakukan dengan saling menghormati, agar setiap orang merasa diterima apapun keyakinannya. Dengan berjalannya waktu, lebih banyak jemaat yang tertarik untuk mempelajari Islam, membawa perubahan yang signifikan dalam komunitas. Gereja itu akhirnya menjadi tempat ibadah yang inklusif, di mana umat Kristen dan Muslim dapat berdoa bersama dalam harmoni. Michael merasa bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan, di mana iman dan persaudaraan dapat mengatasi segala perbedaan. Setelah perubahan besar dalam komunitas Michael, tekanan sosial mulai muncul dari masyarakat yang merasa terganggu oleh pergeseran keyakinan ini. Beberapa kelompok menyebarkan rumor tentang Michael dan komunitasnya, mencoba memengaruhi opini publik untuk melawan mereka. Meskipun menghadapi penolakan, Michael tetap teguh dalam iman, meyakini bahwa kebenaran akan membuktikan dirinya sendiri. Jemaat yang telah bersyahadat mendukung Michael dengan menghadapi tantangan ini bersama-sama, menunjukkan persatuan yang luar biasa. Kisah mereka mulai menyebar luas, menarik perhatian media lokal yang tertarik untuk meliput transformasi spiritual di komunitas tersebut. Beberapa anggota masyarakat yang awalnya skeptis mulai melihat dedikasi dan kedamaian dalam kehidupan Michael dan jemaatnya. Michael memutuskan untuk menggunakan tekanan ini sebagai peluang, mengadakan lebih banyak dialog terbuka dengan masyarakat sekitar. Ahmed kembali mengunjungi komunitas tersebut untuk memberikan dukungan moral dan bimbingan keislaman kepada mereka. Melalui dialog dan tindakan positif, pandangan sebagian besar masyarakat mulai berubah, meskipun masih ada yang tetap menentang. Michael menyadari bahwa tantangan ini adalah bagian dari ujian iman mereka,
dan ia bersyukur atas kekuatan yang Allah berikan kepada komunitasnya. Di Rusia, Alexei mendengar berita tentang transformasi besar di komunitas Michael melalui salah satu jemaat gerejanya. Penasaran dengan perubahan ini, Alexei memutuskan untuk mengunjungi Michael dan menyaksikan sendiri apa yang telah terjadi. Saat tiba, Alexei terkejut melihat bagaimana jemaat gereja Michael hidup dalam harmoni, meskipun menghadapi tekanan dari luar. Michael menyambut Alexei dengan hangat, menceritakan perjalanan spiritualnya yang panjang dan apa yang membuatnya memilih Islam. Alexei mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama ketika Michael berbicara tentang kedalaman spiritual dalam kisah Ashabul Kahfi. Dalam salah satu diskusi mereka, Michael memberikan Al-Quran kepada Alexei dan menunjukkan beberapa ayat yang membimbingnya selama perjalanan iman. Alexei mulai membaca Al-Quran dengan hati yang terbuka, terkesan dengan keindahan dan kedalaman pesannya. Ia mengakui bahwa ada sesuatu yang menyentuh hatinya, sesuatu yang ia belum pernah rasakan sebelumnya dalam keyakinannya sebelumnya. Michael mengundang Alexei untuk tinggal lebih lama, agar ia dapat mengenal komunitas muslim setempat dan belajar lebih banyak tentang Islam. Alexei merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya, meskipun ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Setelah beberapa bulan belajar dan berdialog, Alexei akhirnya merasa yakin untuk memeluk Islam dan mengucapkan syahadat di hadapan Michael dan Ahmed. Keputusan Alexei menjadi inspirasi besar bagi jemaat gereja yang masih ragu, memberikan mereka dorongan untuk mengikuti jejaknya. Michael dan Alexei bersama Ahmed mengadakan sebuah acara besar di gereja yang telah berubah menjadi pusat dialog antaragama. Dalam acara tersebut, jemaat gereja yang tersisa secara massal memutuskan untuk mengucapkan syahadat, menerima Islam sebagai jalan hidup mereka. Suasana penuh haru menyelimuti ruangan saat suara lantang jemaat mengucapkan syahadat dengan hati yang tulus. Komunitas muslim setempat menyambut mereka dengan tangan terbuka, mempererat hubungan persaudaraan yang telah terjalin. Dengan inisiatif bersama, komunitas ini memutuskan untuk membangun masjid pertama di kota tersebut sebagai simbol persatuan dan keimanan. Masjid itu menjadi tempat ibadah sekaligus pusat pendidikan dan dialog, mempromosikan harmoni di tengah keberagaman. Michael, kini seorang muslim yang teguh, merasa bahwa perjalanan panjangnya telah mencapai puncak yang membahagiakan. Kisah komunitas ini menjadi inspirasi global, menunjukkan bagaimana pencarian kebenaran dapat menyatukan hati dan membangun kedamaian.